Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian HyperOS. Jadi kita bahas kekurangan HyperOS di HP Poco. Dan sama seperti biasa, kita bakal lanjut nih review sekalian game tes tipis-tipis. Oke, langsung aja. Untuk UI-nya nggak perlu kita bahas panjang lebar lagi ya, karena masih sama aja dengan HyperOS di device lain. Di sini masih ada minus on screen juga dengan 3 pilihan, mulai dari Off, Add Fall, dan Google Discover. Nah, yang baru di HyperOS Poco ini sekarang udah support super folder, tapi sayangnya tetap nggak support super widget, super icon, dan path widget. Selain itu, pilihan home screen-nya juga udah bisa pakai yang tanpa app drawer, jadi lebih simpel. Kalau udah bisa pakai yang klasik gini, user juga nggak bakal ribet buat uninstall aplikasi. Kalau di MIUI kemarin, kalau pengen uninstall aplikasi, kita wajib hapus dari app drawer satu-satu ya. Tapi karena sekarang udah support yang klasik, jadi udah bisa hapus aplikasi dari home screen-nya. Langsung bisa dihapus satu persatu tanpa harus masuk di app info atau hapus beberapa aplikasi. Juga udah bisa. Untuk control centernya udah pakai yang baru juga ya. Tapi sayangnya di Poco kali 5 gram ini, control centernya masih abu-abu. Gak ketinggalan, lock screen style terbaru udah ada. Tapi sayangnya pilihan yang ada cuma 2 kategori aja. Di sini kita juga masih bisa custom lock screen-nya, seperti ganti wallpaper filter, font dan warna fontnya. Untuk versinya sendiri yang global, ini pakai versi 1.0.3. Dan pastinya udah Android 14 juga. Terus untuk security patch-nya juga jauh lebih baru ya, di Januari tahun 2024. Settingan yang ada masih sama aja. Nggak ada bedanya dengan yang ada di device lain. Di bagian notifikasi ini juga udah ada opsi buat on-off in label di control center-nya. Terus refresh rate-nya cuma tersedia 2 pilihan aja. Jadi kalau pengen 90 Hz harus unlock manual dulu. Dan di settingan suara udah, ada tambahan equalizer juga nih. Untuk launcher-nya sendiri cuma ada beberapa settingan ya. Dan di sini nggak ada fitur kecepatan animasi. Di HyperOS ini juga tetap di limit di 10 detik dan aja. Pilihan out-nya masih sama dengan MIUI. Ini udah lumayan bikin bosan ya. Apalagi region di luar region Cina. Nggak ada opsi buat download out di Theme Manager. Settingan baterainya juga belum ada mode performa ya. Padahal kalau dilihat dari speknya, sebenarnya Poco kali 5 gram ini masih mampu banget buat jalanin mode performa. Untuk fitur perlindungan baterainya masih sama dengan device lain. Dan di sini udah ada fitur perlindungan pengisian daya. Fitur-fitur tambahannya juga masih sama mulai dari pintasan gerakan, floating windows, ruang kedua, dan lainnya. Nah, sama dengan Redmi Note 12. Screen record di Poco kali 5 gram juga udah support frame rate sampai 90 frame per detik. Selain floating windows, fitur shadow bar juga tetap tersedia. Dan pastinya ada split screen juga. Yang terakhir, penambahan memorinya udah support sampai 8 GB. Tapi menurut saya fitur penambahan memori ini tetap nggak signifikan ya, atau nggak begitu ngebantu kinerja device. Lanjut untuk kameranya sama sekali nggak ada perubahan ya. UI-nya malah masih pakai yang lama dan nggak ada tambahan fitur ataupun mode foto dan video yang dihasilkan. Juga nggak ada bedanya dengan MIUI. Jadi untuk Poco kali 5 gram pakai ini masih jadi solusi terbaik buat obatin kameranya yang memang B aja. Di sini, saya juga udah benchmark tes pakai Antutu 10 dan skor yang didapat 452 ribuan. Skor yang didapat jauh lebih tinggi dari MIUI yang naik sekitar 40 ribu. Sedangkan untuk hasil tesnya juga masih bisa dapat rata-rata 174 dengan max performance di 95%. Masih kalah dari MIUI atau Xiaomi IWI yang bisa dapat performance di 100% atau nggak ngalamin throttling. Ini cuma pengujian sintetis aja ya, yang nggak 100% bisa kita jadiin patokan buat main game. HyperOS di Poco kali 5 gram ini udah dijamin memuaskan. Udah lebih baiklah dari MIUI, cuma ada beberapa catatan aja sih. Seperti grafik di beberapa game yang belum kebuka semut. Jadi mau nggak mau harus unlock manual lagi. Di tes Genshin Impact,
selama 10 menit dengan settingan medium 30 frame per detik. Masih bisa dapat gameplay yang mulus banget. Hampir nggak ada drop yang terasa. Frame rate rata-rata yang didapat selama ada proses di 29.7 frame per detik. Kalau kalian pengen dapat FPS yang lebih tinggal tinggi, set ke low atau lowest 60 frame per detik aja.